Kesehatan adalah nafas utama kehidupan. Sejak 1946, Bintang 7 sebagai perusahaan farmasi terpercaya berkomitmen pada ketersediaan bahan baku berkualitas termasuk bahan baku natural. Melalui PT Bintang 7 Inovasi Natural, kami mengembangkan ekosistem yang berfokus pada jahe merah, di mana khasiatnya sudah terbukti dari generasi ke generasi. Visi kami adalah mensejahterakan sesama. Kami percaya bahwa setiap tetes keringat petani, pengolah pasca panen, peneliti, mitra ekstraktor, destilator mampu menghasilkan produk natural berkualitas dunia berbasis penelitian ilmiah dan didukung oleh pemerintah melalui kerjasama dengan BPPT, LIPI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Balitro, dan lembaga lainnya. Dari hulu ke hilir, sistem yang dapat dilacak dan direkam dalam 7 tahap ekosistem. Tanaman unggul berawal dari benih yang unggul. Bekerja sama dengan peneliti, kami melakukan riset tissue culture untuk menghasilkan benih jahe merah terstandarisasi. Benih tersebut kemudian ditanam oleh lebih dari 10.000 petani jahe merah Indonesia yang dibina melalui Red Ginger Community Development Program. Di usia 9 bulan, jahe merah pun dipanen dan dibeli oleh kami melalui aplikasi yang mencatat profil mitra petani, lokasi, luas lahan, jadwal panen, dan jumlah panen. Masuk ke pasca panen, jahe merah disortasi, dicuci, dipotong, dikeringkan, dan dikemas. Hingga siap dikirim ke proses selanjutnya. Menggunakan teknologi modern ramah lingkungan, bahan baku diolah mitra ekstraktor dan destilator hingga memperoleh gingerol dan singiberin yang terstandar serta terbukti aman dikonsumsi dan berkhasiat melalui tahap uji farmakologi yang berkolaborasi dengan universitas ternama. Sampai akhirnya olahan jahe merah hasil dari ekosistem bina dikenal masyarakat dengan merek dagang Red Gin yang telah diaplikasikan untuk produk farmasi, jamu, suplemen kesehatan, makanan dan minuman, hingga kosmetik. Kami dari Janji Jiwa juga sudah ikut mensejahterakan para petani dengan memakai produk dari Red Gin. Khasiat Red Gin juga bisa dirasakan melalui produk kesehatan Bintang 7 seperti bejo jahe merah, sujamer, dan komix herbal. Produk-produk berkualitas dihasilkan dari pabrik Bintang 7 yang menggabungkan proses produksi terintegrasi, berteknologi tinggi dan terkomputerisasi, otomatis, serta menggunakan sistem robotik dan automated guided vehicle melalui proses quality control dan research and development yang baik, serta dilengkapi solar cell yang ramah lingkungan. Selain itu, Bintang 7 juga menghasilkan produk berupa suplemen kesehatan, produk kesehatan preventif dan kuratif untuk saluran pernafasan atas, serta produk kesehatan berbasis bahan natural lainnya yang tersebar hingga mancanegara. Didukung sumber daya manusia yang inovatif dan berlandaskan nilai Pancasrada, Bintang 7 dan Bina mengedukasi masyarakat melalui viewing galeri Bintang 7 yang dilengkapi multimedia interaktif dan augmented reality, serta Taman Jahe Merah yang menampilkan miniatur ekosistem Bina sebagai perlambang kekayaan herbal alam Indonesia. Inilah persembahan kami untuk Indonesia dan dunia. Ya, selamat siang Bapak Ibu pengunjung juga peserta acara virtual Jamu Expo 2020. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Claudia Anggi pada acara webinar kita pada siang hari ini, Bebas COVID-19 dengan Jahe Merah. Yang hari ini saya akan bertindak selaku moderator. Bagi para platform
pameran dan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab nanti. Kami berharap Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan terus webinar ini sampai akhir karena akan ada door prize menarik yang disiapkan oleh PT Bintang 7. Antara lain speaker Bluetooth, cooking set, Bluetooth earphone, dan juga portable blender. Nah, untuk mendapatkan door prize-nya, caranya mudah. Panitia akan memilih 10 penanya terbaik dan akan memfasilitasi nama dan nomor HP pada saat bertanya. Ya, dan jangan kita juga punya hadiah utama, yaitu untuk para Bapak Ibu sekalian yang aktif bertanya pada sesi webinar kami, berkunjung ke booth virtual kami, dan berpartisipasi dalam acara kami selama 6 hari di Virtual Expo ini, berkesempatan mendapatkan hadiah utama. Pemenangnya akan diinformasikan di website kami, di www.redzin.id, di hari terakhir Virtual Expo ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sudah mengadakan webinar pada Rabu yang lalu dengan topik manfaat ajukan 19. Nah, pada Rabu yang lalu, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum sempat menyaksikan webinar tersebut ataupun mau menyaksikan kembali webinar tersebut ataupun webinar yang kali ini, bisa mengunjunginya di website kami juga. Sudah ada webinar-webinar ini, mengunjungi web kami di www.redzin.id. Ya. Nah, ini yang menarik adalah pada siang hari ini topiknya bebas COVID-19 dengan jahe merah. Rabu yang lalu kita sudah bahas mengenai manfaat kesehatan jahe merah. Sekarang kita mau bahas mengenai apakah mungkin jahe merah dibuat untuk olahan makanan dan minuman. Nah, kalau ngomongin olahan makanan dan minuman, pastinya bukan saya yang menjadi pembicara karena saya tidak kompeten di bidang ini. Jadi siang ini saya sudah ditemani oleh seorang ahli gastronomi dan juga kulinologi yang pastinya sangat paham mengenai masak-memasak dan dunia kuliner serta manfaatnya, kandungan gizinya. Nah, ini pasti ada yang lebih kompeten lagi, yaitu seorang pemimpin redaksi majalah kulinologi, Ibu Hindah Muaris. Selamat siang, Bu Hindah. Selamat siang, Dr. Anggi. Halo, Bu Hindah, apa kabar? Baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Dr. Anggi sendiri? Sehat, Bu. Puji Tuhan ya. Jadi sekarang yang penting adalah sehat ya, Bu ya. Jaga kesehatan. Betul. Ya. Nah, Bu, mengenai ngomongin sehat, kita udah tahu jahe merah ini memang manfaat untuk kesehatannya sudah banyak ya, Bu, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama periode pandemi ini. Ya. Nah, tapi biasanya karena ngomongin manfaat jahe merah sebagai terapi adjuvan ataupun untuk mencegah COVID-19, ujung-ujungnya orang akan mengolah ini dalam bentuk jamu, dalam bentuk minuman yang dicampur beberapa rimpang lain yang mungkin rasanya nanti akhirnya kurang enak, kurang bisa dinikmati gitu ya. Nah, aku penasaran sebenarnya, Bu, apakah mungkin jahe merah ini dijadikan bumbu masak atau bahan pelengkap gitu, Bu, dalam dunia kuliner? Gimana, Bu Hindah? Bisa banget, Dr. Anggi. Jadi jahe merah bisa digunakan membumbui, memberi bumbu, memberi cita rasa pada aneka masakan, baik masakan Indonesia maupun masakan oriental atau kontinental. Selain itu, dengan jahe merah ini akan memperkaya cita rasa makanan itu sendiri, bahkan bukan hanya lezat tapi bermanfaat dan tambah sehat. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya ada beberapa resep yang bisa dilihat step by step tutorialnya di pada kesempatan hari ini. Beberapa contoh resep, ada 4 resep yang bisa kita lihat nanti. Halo, selamat siang. Ini siapa yang muncul ini? Ini siapa? Ibu Bejo, apa kabar? Ibu Bejo. Ini ibu nyasar atau gimana, Bu Bejo? Bu Hindah Muaris, dalam Mbak Anggi. Nyasar, kesini nyasar atau gimana? Nyasar ini, saya kok buka laptop langsung nyambungnya ke sini loh. Bu Bejo kok tambah seksi ya, tambah cantik. Apa rahasianya ini, Bu Bejo? Saya selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi toh, Bu, yang sehat. Dengan itu pendamping yang paling utama itu jahe merah gitu loh.
Saya selalu rutin Baik. jahe merah, Bu. Mbak, semuanya harus disinfektan. Kalau sore-sore pas lagi ngemil-ngemil gitu atau pagi-pagi gitu Bu, kadang-kadang kalau badan agak nggak enak gitu, solutif sekali itu loh. Iya. Jadi ini minum bejo jahe merah sudah rutin ya Bu Bejo ya? Rutin Mbak, saya tuh selalu rutin gitu. Suami saya juga minum, jadi kalau masuk angin gitu, wes ra keder saya. Gitu loh. Bejo jahe merah gitu ya Bu Bejo ya? Rajin minum bejo jahe merah, leres. Ini kalau berarti Bu Bejo ini biasanya kan minum bejo jahe merah. Jahe merahnya ada di dalam bejo jahe merah. Benar. Nah, kalau misalnya masak pakai jahe merah udah pernah belum Bu Bejo? Nah, itu saya tuh kok kayak kepikiran gitu loh ya, kemarin masak-masak gitu kan pakai jahe yang biasa itu loh. Ini kalau kira-kira ganti bejo jahe merah gitu, bisa nggak ya Bu Hinda ya? Bisa banget Ibu Bejo, bisa banget. Semua masakan yang menggunakan jahe biasa bisa diganti dengan jahe merah. Terutama kalau yang berupa bubuk itu sangat mudah banget penggunaannya. Semua masakan, bahkan Ibu, bahkan masakan yang tidak berbumbu jahe bisa kita gunakan jahe, asal di dalam resep otentiknya itu ada cabai atau lada, bisa kita ganti separuh-separuh begitu. Oh gitu, penghangat badan juga ya Bu ya ternyata ya. Iya, jahe merah menambah penyedap masakan Ibu. Jadi dia bisa menambahkan selera pada masakan yang kita buat. Punya cita rasa tersendiri gitu betul, ya. Betul. Gitu. Betul. Iya. Jadi membuat masakan itu kayak punya ciri khas gitu loh. Ya, betul. Kreatif rasanya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Enak. Jadi pedas-pedas sedap gitu Ibu. Jadi lebih nyata bumbunya. Wah. Ini Bu Bejo penasaran nggak nih resepnya apa aja Bu Bejo? Nah ya, siapa tahu bisa tak catat ini, tak ambilin bolpen sama kertas ini. Iya, aku juga penasaran Bu Bejo. Jadi kita sama-sama aja. Bu Hinda ini sudah nyiapkan satu video yang merekap semua resep-resep Bu Hinda yang coba dengan menggunakan hari merah. Ya, jadi nanti kita appetizer. Monggo, saya mau nyimak. Nggih. Dicatat Bu, dicatat. Tak catat ini aja. Ya, silahkan Bu Hinda untuk videonya. Ya, silahkan menikmati. Halo Bu Hinda. Halo, apa kabar Bu? Baik. Aduh, lama nggak ketemu, cantik banget sih. Alhamdulillah, Vian juga cantik. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya mau masak-masak ini ya Bu ya? Iya nih, saya sebenarnya ini lagi mau uji coba bumbu baru. Apa nih bumbunya? Bubuk jahe merah. Jahe merah. Gitu. Kenapa kok bumbunya jahe merah ini Bu? Sekarang kan jahe merah lagi ngehit nih, bahkan lagi kehabisan ya jahe merah di Indonesia karena baik untuk imunitas. Pada tahun ini kan musim pandemi, iya, benar, dengan konsumsi jahe merah meningkat nih di Indonesia. Nah, untuk itu ada yang berinisiatif, kenapa jahe merah nggak ditambahkan dalam bumbu masakan Indonesia supaya imunitasnya lebih tinggi konsumsi dengan bumbu jahe merah. Kok pakai jahe merah ini bedanya sama jahe biasa apa sih Bu? Dibanding dengan jahe biasa, jahe merah memiliki kandungan gingerol dan zingiberin yang lebih tinggi. Marker zat aktif ini penting dalam memberikan khasiat pengobatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe merah juga mengandung zat antioksidan yaitu beta-karotin dan proantosianidin yang ditandai dengan warna merah di kulitnya. Oh begitu ya Bu. Boleh lihat produknya nggak Bu? Boleh, sebentar. Ini Mbak, karena namanya red ginger, jadi jahe merah, jadi dia punya merek Red Gin gitu. Ada dua. Satunya Red Gin SP, satunya PE7
701. Oke, Ada jadi dua. ada dua ya, Bu. Ini lebih pedas. Untuk 1 sendok teh itu bisa untuk 1 liter air, dilarutkan 1 liter air. Sedangkan yang SP ini warnanya agak coklat tapi wangi banget. Ini untuk 5 sendok teh untuk dilarutkan 1 liter air, begitu Mbak. Bedanya itu aja, begitu. Ini kira-kira mau masak berapa masakan? Hari ini kebetulan saya mau mencoba menu lengkap, mulai dari appetizer, main course, dessert, dan minuman. Jadi saya pengen bahwa dengan jahe merah kita bisa menyajikan menu lengkap sehari. Jadi kandungan jahe merah akan terkonsumsi lebih banyak jika setiap masakan ada kandungan jahe merahnya, begitu. Nggak sabar nih saya, kalau gitu Ibu selamat masak aja deh, saya nunggu aja ya. Ya. Selamat masak Bu Indah ya. Ya, makasih Mbak Fian, tunggu ya. Ya. Sekarang saya akan memulai 4 menu masakan dengan bahan jahe merah, yaitu 1 ikan salsa apokat, 2 nasi merah kukus mutiara, 3 puding karamel tahu jahe, 4 strawberry slush. Ayo kita masak. Untuk menu yang pertama, appetizer ikan salsa apokat. Bahan-bahannya 2 file ikan kakap A 100 gram, setengah sendok teh garam, 3 siung bawang putih dihaluskan, 1 sendok teh red gin PE 701. Kemudian bahan-bahan untuk salsanya, 1 buah apokat, ambil daging buahnya, potong dadu, 2 buah tomat apel, buang kulit, potong dadu, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 SDM air jeruk nipis, 2 SDM minyak zaitun, 1 SDM daun ketumbar cincang. Membuatnya, lumuri ikan dengan garam, bawang putih, dan jahe merah. Diamkan selama 15 menit di dalam lemari es. Kemudian tahap kedua, buat salsa apokatnya sambil menunggu marinasi 15 menit ikan yang di kulkas. Campur semua bahan, yaitu apokat, tomat, garam, merica, air jeruk nipis, minyak zaitun, daun ketumbar, dicampur menjadi satu, kemudian dimasukkan dalam kulkas. Kemudian tahap selanjutnya adalah memanggang ikan. Nah, pertama kita tambah minyak sedikit saja, minyak goreng kira-kira 2 sendok cukup. Terus kemudian dimasukkan ikan. Kemudian dibalik. Setelah ikan kakap dipanggang, kita sajikan di atas piring tadi yang datar. Kemudian ditambah saladnya, salsa apokat. Salsa apokat ini sangat bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena ikan kakapnya sendiri mengandung protein tinggi dan salsa apokatnya terdiri dari 18 asam amino esensial yang diperlukan pada tubuh. Selain itu, dia juga mengandung asam lemak yang baik untuk tubuh. Jadi, hidangan appetizer ikan kakap salsa apokat sangat baik untuk menu Anda sehari-hari. Silahkan mencoba. Menu kedua, nasi merah kukus mutiara. Bahan-bahannya antara lain 800 gram beras merah, 100 gram wortel dikupas dipotong dadu kecil,
100 gram kacang polong beku, 100 gram biji jagung manis pipilan, 300 gram daging ayam direbus dipotong dadu kecil, 50 ml minyak goreng untuk menumis, 1 buah bawang bombay dicincang halus, 1 sendok teh Regin PE 701, 1 SDT garam. Kemudian dibuat. Cara membuatnya, rebus beras merah dengan air secukupnya hingga menjadi aronan dan setengah matang. Kemudian angkat. Di tempat lain, tumis bawang bombay hingga layu. Masukkan ayam rebus, wortel, kacang polong, biji jagung, dan beras aron, diaduk rata. Kemudian tambahkan Regin PE 701 dan sedikit garam. Aduk terus hingga tumisan campuran beras merah menjadi matang. Kemudian angkat, sisihkan. Tumisan aronan beras merah ditempatkan pada wadah yang tahan panas. Kukus hingga matang, angkat, dan siap disajikan. Resep ketiga, puding karamel tahu jahe. Bahan-bahannya, 1 bungkus agar-agar bubuk warna putih, 100 gram gula pasir, 1/8 SDT garam halus, 600 ml susu kedelai, 1 kotak tahu sutra, tiriskan dan haluskan. Kemudian bahan saus karamel jahe, 100 gram gula pasir, 250 ml air, 2,5 SDT Regin SP. Cara pembuatannya, aduk rata agar-agar bubuk, gula pasir dan garam, kemudian tuangi susu kedelai, aduk rata, kemudian tambah tahu sutra yang halus, aduk rata. Kemudian nyalakan api di atas api kecil yang sedang, diaduk-aduk hingga gula pasir larut dan adonan agar-agar matang. Kemudian angkat, aduk-aduk hingga uap hilang dan adonan agar-agar menjadi hangat. Tuangkan adonan agar-agar ke dalam loyang yang sudah dibasahi air matang atau gelas yang berkaki. Diamkan hingga puding mengeras atau simpan di dalam lemari es. Tahap selanjutnya, buatlah saus karamel jahe. Masak gula hingga leleh dan berwarna kuning keemasan. Tuangkan air dan masukkan Regin SP dan didehkan hingga karamel larut. Kemudian angkat dan dinginkan. Penyajian, potong puding sesuai selera, sajikan dingin bersama saus karamel. Menu terakhir, minuman strawberry slush. Bahan-bahannya 250 gram stroberi segar, 1 sendok teh Regin PE 701, 100 ml air jeruk lemon, 50 gram gula pasir, 100 ml air, 100 gram es batu. Cara membuatnya, masukkan semua bahan dalam blender, haluskan.
Kemudian tuangkan ke dalam gelas atau tempat sesuai selera. Masukkan ke dalam lemari es. Jika sudah dingin, keluarkan dan disajikan. Silahkan, ini sudah matang semua. Silahkan dicoba, Mbak. Silahkan, tolong potongkan ikannya. Ini ikan salsa apokat. Coba kita rasakan, ya. Mari kita coba. Silahkan, Mbak. Rasa jahenya kelihatan. Ini menarik. Bagaimana, Bu? Mudah kan? Mudah kan, Bu? Boleh. Iya loh Bu, ternyata saya kok ini tuh bisa masuk di semua segmen makanan jahenya. Iya, mulai dari appetizer, main course, dessert, dan minuman, Ibu. Iya, saya juga baru kepikiran kok dikasih jahe merah, strawberry gitu ketemunya, yo enak ya Bu ya. Enak, kita coba banget, iya. Kecut-kecut pedes, kecut-kecut pedes, manis. Dan yang paling penting gizinya terpenuhi itu tadi loh Bu. Ya, jadi jahe merah, zat aktif pada jahe merah kita konsumsi, jadi sekedar makanan bukan sekedar untuk kenyang, tetapi menyehatkan Ibu, ya. Bergizi dan faedahnya makanan menyehatkan ya Bu. Gitu, ya. Ya sudah, ini saya tak belanja ke pasar dulu. Ini mau beli jahe merahnya ya. Wah, jahe merah bukan di pasar, Bu. Belinya, Regin. Di mana Dokter Anggi belanjanya? Nah iya, Bu Bejo jangan ke pasar tradisional saat ini. Lagi zaman pandemi. Kalaupun harus terpaksa ke pasar tradisional, jangan lupa 3M ya. Nah, tapi kalau mau nyari jahe merah, jangan caranya mudah. Langsung aja cari Regin itu tadi ya. Di web, Mbak? Atau di mana? Di e-commerce kayaknya tadi saya dengar Mbak Anggi sayup-sayup ini, tapi kok suaranya hilang ya Bu Indah. Mbak Anggi suaranya hilang, kita ngobrol berdua nih Bu Bejo. Oke. Ternyata ada yang bentuknya bubukan gitu toh Bu? Iya, ini inovasi keluaran Bintang 7, Bina ya mungkin ya. Bintang 7 dia inovasinya pintar sekali, jadi jahe merah yang sulit dipakai, akhirnya dia dengan teknologi tinggi, dengan destilasi dengan teknologi tinggi jadi bubuk dan inovatif dan solutif sekali loh. Ya, secara farmakologi kan sudah di banyak kajian ya gunanya jahe merah. Jadi kita bisa memanfaatkan setiap saat dapur kita, lengkapi dapur kita dengan jahe merah bubuk. Jadi kita bisa bikin minuman, bisa aneka masakan, Bu. Even Ibu mau masak asinan, bisa loh ditambahkan ya, pedasnya dari situ. Masakan aneka tradisional semua bisa menggunakan jahe, Ibu. Kan jadinya badan hangat ya toh Bu, terus tadi ada antioksidannya ternyata tinggi. Iya, itu. Sudah Ibu. Ya toh Bu. Mulai coba, nanti Ibu setelah nyoba masak difoto kirim ke saya ya Bu ya. Aku pengen nanti masukkan di Instagram Bu. Ya sudah kalau gitu, aku bisa belinya di mana ya ini Mbak Anggi? Belinya jangan lupa ke Tokopedia aja, cari jahe merah Regin. Nah, oke. Di kamar sudah ada ya berarti ya? Ada berapa merek?
Dokter satu red gin ya. Nanti variannya banyak, bisa disesuaikan. Nanti sesuai dengan resep Bu Hinda. Tapi rasa-rasanya semuanya cocok ya Bu dibuat dari masakan ya Bu ya. Oh ya, sebelum Bu Bejo pergi, nanti ada banyak varian. Ibu kan saya tadi di video udah saya jelaskan yang PE 701 itu hanya satu itu untuk 1 liter air dipadankan aja dipadu padan ya Bu ya. Terus yang SP itu 5 sendok. Itu lebih wangi. Tapi ada aftertaste-nya yang agak mungkin untuk orang yang nggak suka jamu itu mengganggu. Tapi kalau yang suka jamu SP saya senang sekali. Rasanya wangi. Untuk karamel endorse Bu, tak endorse. Wah. Itu sudah bagi matur nuwun Bu Hinda, saya tak pamit dulu. Sami Bu Bejo. Bu Bejo hati-hati, ingat 3M ya. Nggih. Mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker kalau keluar toh. Ya. Nanti kalau ke Jogja saya mampir Bu Bejo. Nggih, nanti mampir saja. Ya. Terima kasih Bu Bejo sudah nyasar ke kami. Dadah. Iya. Baik. Terima kasih Bu Bejo sudah nyasar ya. Jadi kita agak shock tapi senang ada yang nyasar ke sini Bu Bejo. Ketemu Bu Bejo kita sharing lagi. Semoga juga bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, Bu Hinda, kita lanjutkan sesi kita ya Bu Hinda. Boleh, ya. Silahkan Mbak. Kita udah sharing resep, udah ngobrol-ngobrol sama Bu Bejo. Nah, ini kita ternyata banyak audiens yang cukup antusias dan sudah ada beberapa pertanyaan masuk ke kami. Ya. Nah, sedikit mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian yang pertanyaan tidak sempat ditanyakan, jangan berkecil hati karena semua pertanyaan akan tetap ditampung dan kami akan jawab via email. Dan jangan lupa PT Bintang 7 menyediakan 10 door prize menarik. Tadi ada Bluetooth speaker, ada Bluetooth earphone, ada portable blender dan juga cooking set. Silakan bertanya sertakan nama dan nomor HP. Kalau misalnya pertanyaannya cukup ciamik ya, pertanyaannya bagus, nanti akan diberikan hadiah oleh panitia walaupun tidak dibacakan dalam sesi tanya jawab. Gitu ya. Nah, Bu Hinda, ini sudah ada pertanyaan pertama yang masuk. Kenapa pakai jahe merah dalam menu kreasi Bu Hinda? Bedanya apa sih Bu dengan jahe biasa di pasaran? Oh, baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya bagus sekali. Saya kenapa jahe merah? Saya kalau apple to apple jahe di pasaran itu yang segar ya. Yang jelas semua bahan yang dikandung jahe biasa hampir mirip dengan jahe merah. Tapi jahe merah mempunyai kelebihan zat antioksidannya lebih tinggi, zat aktifnya pada jahe merah lebih tinggi, sehingga berguna untuk daya tahan tubuh. Yang jelas itu yang sangat diperlukan untuk masa pandemi sekarang ini. Sebenarnya lebih cita rasanya lebih pedas karena kandungan gingerolnya lebih tinggi kan. Kandungan selain itu ada beta karotin yang membuat jahe itu warna merah. Itu zat antioksidan yang dapat menyehatkan tubuh begitu, Mbak. Nah, kalau penggunaannya dalam masakan jelas bisa. Semua yang masakan yang menggunakan jahe bisa digantikan dengan jahe merah. Bisa sekali dan bahkan cenderung lebih lezat dan lebih sehat begitu. Oh iya, baik ya. Hampir mirip sih, Mbak. Karena ada antioksidannya juga gitu kan ya Bu ya. Dan satu lagi sekarang karena kelebihan dari inovasi yang diproduksi oleh Bintang 7 menjadi bubuk, menjadikan jahe merah menjadi bumbu instan yang membantu sekali untuk memudahkan kita membuat masakan. Jadi lengkapi dapur Anda dengan bumbu jahe merah di rak-rak bumbu Anda. Itu akan membantu sekali melezatkan masakan dan menyehatkan badan kita begitu. Dokter Ani. Kalau tadi kan dari jawaban Bu Hinda rasanya lebih pedas dibandingkan jahe biasa. Ya. Artinya bukan berarti nggak cocok dengan makanan, tapi artinya mungkin
takarannya jadi lebih sedikit aja gitu ya Bu ya yang dibutuhkan ya. Kebetulan ada variannya kan, dengan di inovasi tinggi dengan teknologi tinggi menjadi bubuk itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga punya takaran sendiri. Yang varian PE 701 itu untuk 1 liter air, padanannya begitu. Jadi nanti ada ingredientnya Mbak. Kalau ingredientnya kira-kira ada 1 liter, ya itu dengan PE 1 sendok teh sudah cukup. 1 sendok teh itu sama dengan 1 gram. Saya sudah menimbang beberapa kali. Dan untuk yang SP itu 5 sendok teh untuk 1 liter air. Itu kita padankan kalau kita masak opor, kira-kira volumenya 1 liter. 1 ekor ayam dengan santan 600 mili itu dengan 5 sendok SP bisa Mbak, dan enak sekali. Nah, karena aftertaste-nya SP ini agak menyamai jamu tapi wanginya oke, itu aku reduce cita rasanya menjadi keluar, menjadi enak. Saya padukan dengan bawang putih. Jadi dicampur dengan bawang putih dan gula palem, Mbak. Itu akan rasanya akan pedasnya dapat, rasa jahenya dapat, tapi aftertaste yang nggak disukai, umumnya nggak disukai yang seperti jamu itu hilang begitu. Oh, tip-tip kasih bawang putih begitu. Ya. Dikasih gula merah ya, gula aren atau gula aren ya, Bu Indah ya. Ya. Oke. Jadi ini unik nih, berarti ini bisa jadi sebagai umami dong ya Bu Indah. Jadi kita nggak usah pakai MSG lagi ya. Ya, betul. Nah, ini kelebihannya satu lagi nih, Dokter Anggi. Jahe itu bisa berfungsi sebagai penyedap masakan. Penyedap masakan boleh dibilang rasa ya. Rasa kan ada asin, manis, asam, terus satunya pahit. Itu ada satu lagi, itu umami, itu lezat. Lezat itu umami. Nah, ini jahe merah berfungsi untuk melezatkan makanan. Boleh dibilang ya umami alami. Wow. Wah, ini menarik Bu, kalau ada yang bisa jadi umami alami. Jadi tadi pada saat masak ditambahkan bawang putih, ya, jahe merah dan juga tadi gula aren, ya. Nah ini Jawa. Bu Indah, berarti bisa membantu daya tahan tubuh lewat makanan sehari-hari yang kita makan. Iya, iya, betul Mbak. Nih nanti saya langsung belanja, langsung masak nih kayaknya malam dengan jahe merah ya. Iya. Resep kreasi Bu Indah nih kayaknya menarik nih. Itu yang strawberry slice itu enak banget. Pertanyaan kedua, ya, jahe merah yang seperti apa yang cocok? Halo? Iya Mbak Anggi, ya ini Dokter Anggi rupanya suaranya menghilang. Jadi mungkin saya sendiri nih yang bicara. Pertanyaannya kalau nggak salah jahe seperti apa yang lain bisa monitor? Dengar? Halo? Halo? Bu Indah? Ya, saya halo? Halo Mbak? Sudah Mbak? Halo? Suaranya masuk nggak di YouTube, Bu Indah? Halo? Bu Indah? Ya, aku ada Mbak. Oh iya, baik. Mohon maaf. Ya silakan Bu Indah. Jadi tadi kan pulang ya jahe. Ya, aku sih seperti apa yang cocok untuk dikonsumsi sehari-hari, Bu? Terus terang ya Mbak, kalau mau aman dikonsumsi sehari-hari ya udah rejim. Soalnya kalau kita mau beli jahe merah yang segar, saya ini pernah sering membeli jahe merah yang segar, itu banyak tanahnya Mbak. Tanahnya banyak, itu sudah dicuci berkali-kali, masih banyak tanahnya. Jadi takutnya ada cemaran lain yang membahayakan. Jadi saya saran pribadi, saya nggak mau ambil risiko, lebih baik kita menggunakan jahe instan, yaitu jahe bubuk. Dalam hal ini Regin satu-satunya yang baru membuat jahe bubuk ya di Indonesia.
Sudah praktis terstandar pula gitu ya Bu ya. Ya. Sudah ada berbagai varian, tinggal bisa pilih gitu. Dengan mengikuti aturan yang ada di kemasannya, sebenarnya kita bisa. Daripada kita beli fresh tapi benar-benar Mbak, saya sering di pasar Majestic pun, saya kan dekat di pasar Majestic, itu tanahnya kalau beli sekilo, tanahnya setengah kilo, jahenya setengah kilo itu. Nggak ada yang jual yang fresh gitu, yang bersih nggak ada. Ya, baik Bu Indah. Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Ini menarik Bu. Bagaimana cara memasak yang dianjurkan untuk menjaga khasiat jahe merah? Memasak yang dianjurkan? Ya, apakah dikukus berapa menit mungkin Bu, digoreng atau dipanggang atau bagaimana Bu? Mungkin ada kebetulan ini karena jahe merah itu sebagai zat aktif yang sudah dilakukan dengan teknologi tinggi ya, dia fungsinya untuk bumbu yang dicampurkan. Tapi saran saya memang lebih baik tidak terlalu lama kena panas. Kalau even toh dia untuk bumbu untuk marinasi, umpamanya ayam goreng itu dimarinasi, diungkep dengan bumbu dan jahe merah. Mungkin setelah setelah airnya habis, baru jahe merah masukkan. Begitu Mbak. Jadi sebaiknya jangan terlalu lama dipanaskan. Saya nggak dengar Mbak unmute Mbak. Ya. Bu, berarti untuk menjaga khasiatnya kita masukkan jahe merah paling akhir gitu ya Bu ya, pada saat masak ya? Ya paling akhir. Seperti tadi waktu ngukus kan cuma hanya 10 menit ya. Dia ditumis sebentar terus itu. Terus waktu dipakai saus karamel juga terakhir kan? Setelah berbentuk karamel baru kita masukkan. Di apokat itu untuk marinasi. Marinasi itu sebenarnya di grill itu kan cepet. Ikan kan nggak boleh lama dimasak ya, Mbak. Nanti rusak. Apalagi cumi gitu hanya sebentar karena proteinnya tinggi jadi cepat alot. Jadi dengan digunakan marinasi jahe merah bubuk itu bisa sangat meresap sekali. Gitu. Ya Bu, itu berarti kita tadi yang penting kalau misalnya cara menjaga khasiatnya dan rasa pedasnya dimasukkan paling akhir pada saat kita memasak ya Bu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Winda, beberapa orang merasakan rasa getir saat minum jahe. Ya. Nah, ini kalau misalnya dimasukkan dalam makanan atau minuman, cara tips-tipsnya cara menghilangkan supaya getirnya itu tidak terlalu tajam bagaimana Bu Indah? Saya tanya ini, yang tanya udah pernah nyoba rejim belum? Gitu. Nah, kalau getir di jahe, ya Mbak, itu karena banyak mengandung getah. Kalau yang segar, getah. Jadi memang harus kalau untuk masakan haluskan, paling enggak harus ditumis Mbak. Bahasa Jawanya digongso, biar getirnya hilang. Jadi getahnya hilang Mbak. Gitu. Dan dia tuh kalau dicampur dengan bawang putih, Mbak, jahe merah yang di blend dengan bawang putih itu saling menyatu sehingga rasa getir itu hilang. Oh, gitu. Berarti pada saat masak begitu kita ada bawang putih di situ, biasanya rasanya akan ngeblend dan ini nggak getir gitu ya Bu Indah ya? Iya. Kan fungsinya juga dia untuk menghilangkan anyir pada ikan jahenya. Jadi getah jahenya itu Mbak. Kan ada getahnya itu, itu bisa menghilangkan amis. Dengan demikian kalau ditambahkan bawang putih itu akan menyatu, mengeluarkan cita rasa yang khas gitu. Berarti tadi ya Bu Indah tipsnya mudah banget. Pertama, dibanding beli jahe segar lebih baik beli rejim, gitu ya Bu Indah ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Indah untuk itu yang berikutnya adalah bagaimana cara menyimpan jahe merah? Apakah
varian resin tersebut akan menggumpal jika terlalu lama kena angin. Bu Ida mungkin ada pengalaman? Iya benar. Ini caranya disimpan di tempat dingin, artinya dingin mungkin lemari es ya. Tapi jangan yang dekat dengan freezer. Soalnya memang kalau dia di luar itu akan menggumpal. Dia kan sifatnya menarik air ya. Ya, kalau makanya harus ditutup rapat, Mbak. Kalau mungkin kemasannya resin mungkin lebih baik kemas yang sekali pakai gitu, enggak gitu. Soalnya memang kalau terlalu lama di luar menggumpal memang gitu, Mbak. Jadi mungkin disimpan di lemari es, tapi yang bawah mungkin jangan. Saya kebetulan punya pengalaman kan, saya lagi membuat untuk bintang 7 juga. Jadi aku simpan di tempat biasa yang dingin. Iya. Resinnya. Ya. Seharusnya sih memang bisa menangani ya. Sampai setahun ada Mbak Dokter Anggi. Ya. Terima kasih Bu Ina untuk testimoninya. Ya, tadi ada yang nanya juga. Kalau tadi kan Bu Hinda masak untuk main course-nya itu yang ikan salsa alpukat ya? Bukan ikan Bu. Kalau misalnya itu appetizer, yang main course itu nasi merah ya kukus. Ya, nasi merah kukus. Maaf ya Bu, aku udah keburu lapar Bu. Ya. Gimana Mbak? Jadi kurang konsentrasi ya. Yang berikutnya Bu, perpaduan ikannya tadi kan dengan jahe merah. Kalau misalnya ikannya diganti ayam atau diganti lauk lain, rasanya masih tetap enak nggak Bu? Enak. Bisa diganti bahan sumber protein lain seperti ayam, seperti daging sukiyaki itu yang tipis-tipis bisa Mbak. Diganti cumi, even cumi bisa, udang bisa. Gunanya untuk marinasi dimarinasi dengan jahe ya toh, dimarinasi dengan jahe terus disimpan, terus bumbunya jahenya meresap baru di grill. Ya. Nah, gitu. Ya. Bisa ikan, bisa udang, bisa ayam. Gitu, Mbak. Ya. Bu Indah, tadi sedikit tambahan informasi, saya lupa menambahkan, maaf. Kalau misalnya tadi Bu Ina biasa simpan di kulkas ya Bu. Kita balik ke pertanyaan sebelumnya ya Bu ya. Ibu kan biasa simpan di kulkas. Nah ini Bu sebenarnya simpan di suhu ruang itu masih aman. Oh begitu. Ikuti expired date-nya aja. Jadi expired date produk resin sendiri 2 tahun. Jadi cukup aman Bu di suhu ruang dengan sampai jangka waktu 2 tahun. Oh terima kasih Dokter Anggi. Saya sendiri pengalaman pribadi ya. Berarti nanti saya keluarkan. Saya taruh di kulkas karena udah hampir setahun tuh. Sudah setahun bahkan. Iya. Bu Indah tadi balik lagi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi ikan dengan ikan salsa alpukat dengan jahe merah, berarti mau diganti cumi, mau diganti ayam, mau diganti lauk apapun, tetap rasanya akan enak gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada yang nanya Bu Hinda lagi. Resep Bu Hinda ini bisa didapat di mana? Mau coba di rumah katanya gitu Bu Hinda. Oh, kalau resep-resep saya yang khusus ini saya dedikasikan khusus untuk Bintang 7 yang saya dedikasikan. Tapi kalau pengen tahu resep-resep saya, boleh dibuka di googling aja. Begitu banyak resep saya, ribuan bahkan. Saya kan penulis Gramedia, jadi di googling aja Indah Muaris pengen buku apa, seperti apa, bisa dibeli, tapi e-book sekarang nggak ada yang hard copy gitu. Terus mungkin kalau mau tanya resepnya didapat dari mana, mungkin bisa tanya ke Mbak Anggi ya. Mungkin nanti saya akan jawab pengen resep apa tentang khusus resin ini. Nanti akan saya jawab lewat email melalui Dokter Anggi ya. Dokter Anggi. Ya. Terima kasih. Soalnya khusus jahe merah ini saya dedikasikan untuk Bintang 7. Indah, pertanyaan berikutnya, apakah ada jahe merah dalam kemasan saset yang bisa diminum langsung?
seperti dari rejim saya ya belum, nggak ada. Tapi saya kemarin nyoba. Tapi memang kalau rejim ini bukan untuk langsung diminum dalam bentuk satu cup, harus harus di 1 liter itu, dan harus ditambahkan hal yang lain. Jadi mungkin perlu inovasi baru, mungkin nanti dicampur dengan bahan lain sehingga langsung bisa diminum. Yang di Bintang itu ada susu jahe. Ya, betul. Nah, itu kan sudah ada. Jadi dari rejim ini bisa ditambahkan bahan tertentu, bisa langsung diminum. Tapi belum ada. Tapi mungkin sudah ada ya? Ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi bertanya, aku menambahkan sedikit informasinya. Bisa langsung cek Tokopedia kami, ada rejim instan. Cek Tokopedia, nama tokonya adalah Jahe Merah Rejim, disambung semua. Jadi nanti langsung ketemu rejim instan, di situ ada. Wah, saya malah ketinggalan dokter, maaf, ketinggalan. Jadi memang kalau boleh tahu itu berapa gram? Sekalian jawab pertanyaan. Gram, dan juga ada yang 500 gram. Oh, berarti langsung bisa, ya. Bisa itu. Tapi 1 liter air itu ya? Iya. Ya, saat ini nanti mungkin akan ada gramasi yang lainnya ya. Ya. Gitu. Jadi available di Tokopedia. Ya. Ya. Bu Indah, ada lagi yang bertanya. Ini kalau berarti jahe merah ini apakah bisa digabungkan dengan kopi, susu, dan ginseng? Ya, ini bisa banget ya Bu Indah. Bisa banget dan enak. Bisa banget ya Bu Indah. Saya jawab langsung, bisa banget dan enak. Iya, betul. Enak banget. Pasti akan nikmat sekali. Bu Indah, nanti kalau misalnya ada waktu mungkin bisa coba strawberry slush-nya Bu Indah digunakan bersama dengan rejim instan kita. Rasanya mungkin akan lebih enak. Ya, belum. Perlu dikoreksi itu, saya salah di resep itu pakai setengah sendok teh, tapi nggak apa-apa, nanti kan tergantung selera. Kalau saya pas segitu satu, tapi ada teman saya terlalu pedas jadi setengah aja, nggak apa-apa sih. Untuk 200 gram strawberry menurut saya fine aja, tergantung selera ya. Bu Indah, ini kita sudah hampir di penghujung sesi webinar kita pada siang hari ini. Bu Indah punya pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada para audiens dari webinar kita pada siang hari ini. Silakan Bu Indah. Terima kasih Dokter Anggi. Jadi saya setelah menemukan ada inovasi baru jahe merah bubuk ini, memudahkan kerja saya untuk menciptakan menu-menu resep. Jadi saya memesan untuk ibu-ibu yang sibuk, untuk ibu-ibu yang pengen menghadirkan keluarga yang sehat, masukkan bumbu jahe merah bubuk di dapur Anda sebagai bahan untuk kelengkapan masak-memasak Anda setiap hari. Begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Indah untuk penutupnya. Ini jadinya saya simpulkan sedikit Bapak Ibu sekalian untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung. Jadi kita semua harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, namun juga melindungi orang-orang yang kita sayangi. Ya, berbagai tanaman herbal Indonesia terbukti dapat meningkatkan imunitas melawan dan mencegah COVID-19. Salah satunya adalah jahe merah. Ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi berbagai sajian makanan dan minuman yang mengandung jahe merah, terutama dalam menggunakan rejim untuk menjaga daya tahan tubuh selama pandemi dan bahkan setelah pandemi ini kita lalui. Iya. Nah, Bu Indah, terima kasih banyak untuk sesi sharingnya pada siang hari ini ya Bu Indah. Sama-sama, sampai jumpa Dokter Anggi. Ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih kesempatannya untuk ngoceh tentang jahe merah bubuk. Ya. Baik. Terima kasih Bu Indah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedikit mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang
saat ini tadi sudah banyak masuk ke sesi pertanyaan, nanti kan kami jawab. Namun Bapak Ibu sekalian, terima kasih partisipasinya sampai siang hari ini, sampai selesai akhir dari sesi ini. Jangan lupa masih ada door prize menarik yang disiapkan oleh PT Bintang 7, ada speaker Bluetooth, cooking set, Bluetooth earphone, dan juga portable blender. Bukan hanya untuk sesi webinar ini ya Bapak Ibu, tapi juga kita menyiapkan hadiah, pemenang hadiah utama untuk audiens yang juga aktif bertanya pada sesi webinar, berkunjung ke booth virtual kita, dan juga berpartisipasi dalam berbagai acara kita selama 6 hari di Virtual Expo. Nah, pemenang hadiah utama maupun hadiah-hadiah lainnya akan kami informasikan di website kami di www.redzin.id di hari terakhir Virtual Expo ini. Ya. Nah, kita juga mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin melewatkan webinar kita pada hari yang Rabu yang lalu dengan topik jahe merah sebagai terapi adjuvan untuk COVID-19, ataupun yang menyaksikan kembali webinar yang lalu dan juga yang ini, bisa datang ke website kita di www.redzin.id. Ya, dan jangan lupa kalau nyari Redzin kemana, di pasar tradisional nggak ada, kita ada di e-commerce di Tokopedia. Kunjungi toko kami di Jahe Merah Redzin disambung semua. Lalu kalau misalnya mau lihat lengkap produk-produknya ada di website di www.redzin.id. Ya, demikian untuk siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan.